Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aljawad. Di sini saya akan mempresentasikan tentang salah satu tugas sumber daya genetik yang berjudul Induksi dan Pertumbuhan Kalus Batang Melati atau Jasminum Sambac pada media MS dengan penambahan giberelin. Ya, langsung ke abstraknya. Tanaman melati Jasminum Sambac adalah tanaman yang memiliki banyak manfaat dalam pertanian dan kesehatan karena mengandung tanin, minyak astri, hesperidin, deukesterol, dan minyak esensial. Teknik perbanyakan secara tradisional melati dengan stek batang adalah banyak kendala yang ditemui, antara lain kualitas bibit yang dihasilkan kurang bagus, persentase stek berakar dan tunas tidak terlalu banyak. Masalah ini dapat diatasi dengan kultur jaringan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh berbagai konsentrasi giberelin pada induksi dan pertumbuhan kalus atau induksi panjang masa kalus dan tekstur kalus melati internodus atau Jasminum Sambac. Lanjut ke latar belakang. Yang pertama, hampir seluruh bagian tanaman melati dapat dimanfaatkan, tetapi bunganya merupakan bagian tanaman yang mempunyai nilai ekonomis yang paling tinggi. Yang ketiga, tanaman penghasil minyak atsiri yang dikenal dengan jasmine oil. Yang keempat, perbanyakan melati secara tradisional dengan cara stek. Kendala perbanyakan tanaman melati secara tradisional tersebut dapat diatasi dengan memperbanyak tanaman melati melalui teknik kultur jaringan dan dapat menghasilkan tanaman melati berkualitas. Yang kelima, bahan-bahan pada media terdiri atas unsur hara makro N, P, K, Mg, Ca, dan S, dan hara mikro Fe, Me, Cl, Zn, B, Cu, dan Mo. Sumber karbon dan energi, vitamin dan zat pengatur tumbuh. Yang keenam, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan diatur oleh hormon tumbuh. Giberelin termasuk hormon tumbuh karena zat ini ditemukan dalam tubuh tumbuhan. Yang ketujuh, asam giberelat dapat bekerja bersama-sama dengan auxin dan sitokinin dalam media. Sifatnya sama dengan auxin. Yang kedelapan, penambahan air kelapa yang mengandung asam amino, vitamin, gula, dan zat pengatur tumbuh sangat berguna untuk media pertumbuhan kalus serta morfogenesis. Yang terakhir, tekstur kalus yang diharapkan untuk membentuk struktur seperti embrio ialah kalus tipe variabel. Bahan dan metode penelitian dilakukan di laboratorium kultur jaringan gedung C9 jurusan biologi FMIPA Universitas Negeri Surabaya. Bahan yang digunakan ialah melati, hara MS, gula 30 gram, agar batang 10 gram, aquada steril, giberelin air kelapa, alkohol 70%, pemutih, antiseptik, sabun cair, KOH 1M, dan HCl 1M. Pada penelitian, alat-alat yang terbuat dari kaca dan logam disterilkan dengan cara dipanaskan menggunakan oven dengan suhu 160 Celcius selama 45 menit. Pembuatan stok larutan, membuat stok larutan hara makro, stok A, B, C, dan D, hara makro, stok E dan F, stok zat besi, stok G, dan stok JPT. Pembuatan stok JPT untuk 25 ppm dengan cara melarutkan hormon GA3 sebanyak 25 mg ke dalam 1 liter air, serta stok dituang dalam botol kaca dan disimpan di dalam lemari es. Pembuatan media Murashige dan Skog. Aquada sebanyak 500 ml dimasukkan ke dalam gelas piala 1000 ml, ditambahkan gula sebanyak 30, kemudian diaduk hingga larut. Menambahkan inositol 100 mg, tiamin HCl 0,1 mg, periodiksin HCl 0,5 mg, glisin 2 mg, dan asam nikotinat 0,5 mg. Memasukkan stok A, B, dan G masing-masing sebanyak 20 ml. Kemudian menambahkan stok C, D, E, dan F masing-masing sebanyak 5 ml. Pemeliharaan kultur. Botol kultur yang telah diinokulasi diletakkan pada rak kultur sesuai tata letak unit percobaan dengan pencahayaan lampu TL 20 watt yang diletakkan 25 cm di atas botol kultur dan rata-rata suhu 29 derajat Celcius. Pengamatan dilakukan setiap hari sampai terbentuk kalus hingga 30 hari setelah diinokulasi. Dalam penelitian ini, data yang dijadikan parameter pengamatan ialah data lama induksi pertumbuhan kalus pada explant tanaman melati yang meliputi waktu pembentukan kalus, masa kalus, dan tekstur kalus.
Data tentang biomassa kalus yang merupakan data kontinu dianalisis menggunakan ANAVA. 1. Arah untuk melihat pengaruh pemberian GA pada media terhadap explant. Jika terdapat pengaruh, nyata dilanjutkan dengan uji Lukens untuk melihat perbedaan setiap pelakuan. Baik, sekarang ke hasil dan pembahasan. Lama waktu induksi diamati secara visual dengan mencatat atau menghitung waktu pertumbuhan. Perhitungan dimulai dari hari pertama setelah inokulasi sampai terbentuk kalus. Pertama kali data hasil pengamatan dapat dilihat pada lampiran 3. Relata lama waktu induksi kalus dari explant internodus melati. Ya, baik, di sini ayat tabel 1 lama induksi kalus per hari ada 4 ppm, 4,5 ppm, 5 ppm, 5,5 ppm, dan 6 ppm. Rata perlakuan 4,8 5 hari, 3,8 4 hari, 2,7 3 hari, 4,7 5 hari, 4,7 5 hari. Nah, pada setiap perbedaan konsentrasi giberellin pada masing-masing pelakuan maupun induksi explant internodus melati secara in vitro. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pada pelakuan 4 ppm rata pembentukan kalus dalam 5 hari, pelakuan 4,5 ppm rata pembentukan kalus dalam 4 hari, pelakuan 5 ppm rata pembentukan kalus 3 hari, pelakuan 5,5 ppm rata pembentukan kalus 5 hari, pada pelakuan 6 ppm rata pembentukan kalus 5 hari. Induksi tercepat pada pelakuan terjadi pada hari ketiga setelah inokulasi konsentrasi ppm. Nah, pada penelitian di tabel 2 ini didapatkan beberapa data tentang waktu induksi kalus, massa kalus, dan tekstur kalus dari explant internodus melati. Yang pertama, giberellin dapat memberikan pengaruh dalam pertumbuhan sel internodus melati. Yang kedua, pembentukan kalus pada explant menunjukkan adanya respons sel explant dan terdapat interaksi antara explant dengan media. Gejala awal terbentuk kalus ditandai dengan penggabungan explant. Efek giberellin menunjukkan bahwa zat tersebut memiliki lebih dari satu sisi kerja utama. Pempanjangan batang yang disebabkan oleh giberellin disebabkan oleh 3 peristiwa, yaitu yang pertama pembelahan sel di pacu sel apex tajuk, yang kedua di sel meristematik yang terletak lebih bawah, yang ketiga menumbuhkan jalur panjang sel korteks dan sel empluer. Peningkatan jumlah sel menyebabkan pertumbuhan batang yang lebih cepat sebab setiap sel akan tumbuh. Kedua, giberellin memacu pertumbuhan sel karena giberellin meningkatkan hidrolisis pati, fruktan, dan sukrosa menjadi molekul glukosa dan fruktosa. Pada perlakuan 5 ppm didapatkan beberapa nyata terhadap perlakuan 4,5 ppm, 5,5 ppm, 4 ppm, dan 6 ppm dengan rata massa kalus yang paling tinggi. Hal tersebut dapat terjadi karena terdapat pengaruh dari penambahan zat pengatur tumbuh giberellin yang seimbang diduga dapat mengoptimalkan pertumbuhan kalus mulai dari kecepatan induksi hingga pembentukan massa sel dari kalus. Jadi kesimpulannya di sini, berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan lama waktu induksi dan massa kalus pada konsentrasi giberellin 4 ppm, 4,5 ppm, 5 ppm, 5,5 ppm, dan 6 ppm. Sedangkan untuk tekstur kalus tidak terdapat perbedaan. Konsentrasi zat pengatur tumbuh yang dapat membentuk kalus secara optimal terdapat pada media MS dengan konsentrasi giberellin 5 ppm pada perlakuan C, yaitu waktu induksi 3 hari. Total rata massa kalus 1076 gram dan kalus yang terbentuk variabel. Baik, sekarang cara pendaftaran tanaman agar diakui sebagai plasma nutfah. Sesuai pemetaan nomor 1 tahun 2006 tentang syarat penanaman dan tata cara varietas tanaman, varietas lokal dapat didaftarkan ke kantor PFTPP oleh pemerintah daerah, gubernur, bupati sebagai perwakilan dari masyarakat. Peraturan Menteri Pertanian Republik nomor 37 permentaan OT 140 7 2011 tentang pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetika tanaman. Pasal 10 ayat 1. Untuk memperoleh izin eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1, perorangan atau badan hukum wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui kepada PFTPP sesuai formulir model 0,1. Yang 3, untuk eksplorasi oleh pihak asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. Selain melengkapi keterangan bagaimana dimaksud pada ayat 2, harus dilengkapi dengan
keterangan instansi pemerintah, badan hukum, dan atau perorangan warga negara asing yang menjadi mitra kerja pemohon, dan B. Naskah kerjasama mengenai eksplorasi antara permohonan dengan mitranya. Sumber http://2 atau ditjem Kemenhub go.id arsip BN 2011 BN 435 PDF. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.